Leona Indigen sibuk ingin mengamankan hartanya. Padahal hartanya kemarin yang triliunan itu sudah ditaruh di bank Swiss. Ya kan? Sudah ditaruh di bank Swiss. Ada si Bu Fafa, ada pokoknya anaknya Mulyono yang 3 itu hartanya ditaruh ke Swiss. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengomentari berbagai tanggapan daripada warganet, para netizen yang memberikan respon yang sangat sadis dan sangat barbar terhadap keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya setelah Pak Jokowi bukan lagi menjadi presiden. Tanggapan-tanggapan sadis dari berbagai warganet kemudian mengemuka dengan berbagai isu-isu dan kasus yang hari ini sedang bergulir di tingkat nasional. Sebutlah misalnya kasus Pupu Papa, kemudian kasus Hasto Kristianto yang diduga terlibat dalam kasus Harun Masiku dan sebagainya, dan ini yang kemudian ditanggapi oleh warganet dengan begitu beragam. Saya kira penting untuk kita simak dan kita akan melihat seperti apa pandangan netizen dan pandangan-pandangan publik. Nah, seperti apa, kita simak dulu video dan komentar-komentar sadis pedas dari warganet ini. Mulyono Indigen ini sibuk ingin mengamankan hartanya. Padahal hartanya kemarin yang triliunan itu sudah ditaruh di bank Swiss. Ya kan? Sudah ditaruh di bank Swiss. Ada si Bu Fafa, ada pokoknya anaknya Mulyono yang 3 itu hartanya ditaruh ke Swiss. Ya, tidak habis untuk 7 turunan. Karena uang apa? Uang dari ABBN, uang dari perjudolan, uang dari pertambangan, ya kan? Seorang Mulyono ini korupsi loh tentang pertambangan nikel, ya kan? Anak buahnya itu juga mantu-mantunya pertambangan nikel loh. Kalian dulu penjilat-penjilatnya Mulyono itu hebat. Kata Mulyono tentang pertambangan. Ini aja tentang saham Freeport aja udah hoak. Katanya dapat 50%. Kalau saham Freeport itu dikuasai sama Indonesia 50%, otomatis komisarisnya dari Indonesia dong. Sekarang aja komisarisnya masih dipegang sama Amerika. Bohong lagi. Tapi heran ya, pendukungnya Mulyono ini dibohongin bahagia. Pendukungnya Mulyono ini dibohongin begitu bahagia, langsung disembah. Apa yang diucapkan sama Mulyono adalah titah. Yang apa yang diucapkan sama Mulyono adalah kebenaran, biarpun kebohongan. Tidak apa-apa kalian gue kasih bansos sama uang palsu, ya kan? Kemarin kan uang palsu itu dibagi-bagi, itu yang di Makassar itu dibagi-bagi ke masyarakat, ya kan? Kalian tuh kasih uang palsu, cukup kasih uang palsu sama sama beras 10 kilo sudah cukup. Habis gitu gue keruk lu harta lu harus bayar pajak. Apa yang lu makan, apa yang lu pakai dipajakin. Jadi pajak itu larinya ke Mulyono Indigen. Jadi kalian cukup gue kasih uang palsu sama bansos 5 kilo, gue naikin pajak lu, gue peras. Diperas tapi disembah. Kemarin Mulyono ini masih power syndrome tuh ya, langsung jalan-jalan ke pasar-pasar. Emang dia itu sukanya ke pasar-pasar deh, ya kan? Kemarin ke sawah, ke gorong-gorong, ke pasar-pasar. Terus tujuannya apa? Pasar aja didatengin dia dari dulu tidak pernah tuh harga turun. Harga semakin melunjak, tapi langsung disembah-sembah itu sama budak-budaknya. Hartanya dia semakin numpuk nih. Masuk di bank Swiss.
salam waras. Oh ya, pertambangan, hartanya Mulyono dari pertambangan, narkoboy, perjudolan, lengkap dah, yang berbau ngeri-ngeri. Salam waras. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin hari Senin 13 Januari 2025, Mas Hasto Kristianto menghadiri pemeriksaan pertama sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu semua kita tahu tuduhan atau dugaan KPK mentersangkakan Hasto Kristianto adalah soal terlibat kasus suap Harun Masiku dan juga perintangan penegakan hukumnya, gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Beberapa hari sebelumnya Pak Effendi Simbolon menyatakan bahwa selama ini Pak Jokowi itu melindungi Hasto Kristianto, gitu, termasuk dalam perkara ini, gitu. Nah, jika sprindiknya KPK itu salah satunya adalah perintangan penegakan hukum atau obstruction of justice itu yang dituduhkan kepada Hasto Kristianto, mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi segera saja memanggil Pak Jokowi, karena kalau memang dugaan perintangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Mas Hasto yang dituduhkan oleh KPK ini benar, dan apa yang dikatakan oleh Effendi Simbolon itu juga benar, maka wajib hukumnya Pak Jokowi juga harus diperiksa dan mungkin juga ditersangkakan. Nah, ini berani nggak KPK, gitu? Mestinya kan berlaku adil saja, ya kan? Ini kita pakai logika aja. Di satu sisi dibilang Effendi Simbolon itu Pak Jokowi ikut melindungi termasuk dalam perkara ini, gitu. Artinya juga jika sprindiknya adalah perintangan penegakan hukum atau obstruction of justice itu, maka Pak Jokowi juga terlibat dan bisa ditersangkakan juga itu. Nah, bisa dijerjikan. Kita tunggu langkah KPK. Satu, mungkin segera memanggil KPK Effendi Simbolon. Yang kedua, segera juga memanggil Pak Jokowi. Mungkin ya biasa kan, klarifikasi, kemudian dipanggil yang kedua sebagai saksi, dan mungkin berikutnya sebagai tersangka, gitu. Ya, saya pikir begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK, bila kau bukan budak Mulyono, segera usut tuntas perkara Gibran yang dilaporkan Bumubet Pumanila Badrun, juga usut kasus Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan kasus-kasus besar lainnya yang jelas-jelas merugikan keuangan negara. Kenapa hanya kasus Harun Masiku yang diutamakan, yang jelas-jelas tidak ada kerugian keuangan negaranya, juga nilainya sangat kecil? Sekarang jujur saja KPK, apakah penetapan tersangka saudara Hasto Kristianto atas instruksi Mulyono? Bila bukan, segera usut tuntas kasus Gibran dan keluarganya, kasus Airlangga Hartarto, kasus Zulkifli Hasan, dan kasus-kasus besar lainnya yang merugikan keuangan negara. Bila tidak juga dituntaskan, berarti KPK benar-benar sudah jadi sebagai budak Mulyono. Ya, begitu sadis ya, dan sangat barbar bagaimana respon para netizen terhadap eksistensi Pak Jokowi hari ini. Dan yang jelas bahwa kita berharap ya KPK ini betul-betul bisa ya memproses setiap kasus secara objektif, ya, tanpa melihat siapapun orangnya, dan sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa KPK adalah lembaga anti rasuah yang betul-betul bisa menjalankan konstitusi sebagai penegak hukum yang hari ini ya banyak publik Indonesia, rakyat Indonesia menaruh harapan kepada KPK untuk kemudian memberantas sejumlah kasus-kasus besar yang selama ini dianggap merugikan negara. Kita akan menunggu seperti apa aksi-aksi KPK, yang jelas bahwa kita akan memberikan dukungan moral untuk kerja-kerja KPK. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.